Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa tingkat 2 yang mengambil mata kuliah promosi kesehatan. Bertemu lagi di sini ya di materi yang kedua yaitu konsep promosi kesehatan. Di sini akan menjelaskan terkait pengantar dari promosi kesehatan. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini akan banyak dibahas mengenai konsep sehat seperti apa, kemudian tentang sehat sakit seperti yang sebelumnya kita bahas, kemudian continuum of care, dan aspek-aspek lainnya. Nah, nanti materi ini akan saya share juga di Google Classroom, sehingga nanti Anda bisa mengakses materi ini dan bisa mempelajarinya. Saya sarankan Anda juga mencari dari referensi lain karena sekarang akses internet terbuka lebar ya. Jadi bisa mendapatkan dari jurnal atau dari referensi yang lainnya. Baik, saya akan buka dulu ya mengenai PPT materi. Nah, ini dia materi yang akan saya sampaikan terkait promosi kesehatan. Kita kemarin sudah banyak membahas konsep mengenai promosi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas mengenai konsep sehat. Ya, konsep sehat itu seperti apa? Sehat atau dalam bahasa Inggrisnya health. Ya, kalau di bahasa Indonesia ada dua konsep, yaitu konsep pengertian mengenai sehat dan kesehatan. Kalau sehat itu menjurus kepada kondisi atau keadaan dari subjek. Misalnya anak sehat, orang sehat, ibu sehat. Kemudian yang kedua adalah konsep dari kesehatan. Nah, kalau kesehatan itu sendiri menjelaskan sifat dari suatu subjek, misalnya kesehatan manusia, kesehatan masyarakat, gitu. Jadi lebih luas. Nah, bagaimana menurut Undang-Undang Kesehatan? Nah, ini ada definisi sehat. Ini kita ambil dari sini karena menurut saya ini definisinya sudah lengkap ya. Jadi sehat itu adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat, tapi juga harus produktif secara ekonomi. Jadi kalau kita ambil definisi ini sebagai definisi sehat, maka sepertinya akan sangat sedikit sekali jumlah populasi orang sehat di Indonesia. Ya. Karena tidak hanya fisik, tapi kalau misalnya salah satu dari aspek ini bermasalah, dikatakan orang itu tidak sehat. Misalnya, orang itu mentalnya baik, sosialnya baik, secara ekonomi baik, gitu ya. Dia tidak ada masalah ekonomi, tidak ada masalah sosial juga. Tapi ternyata dia mengeluh sakit, ya sakit apa namanya diabetes misalnya. Kita kategorikan dia sebagai orang yang sedang tidak sehat. Ya, sama halnya ketika dia fisiknya nggak ada masalah, sehat juga, tapi ternyata dia ada masalah sosial, dia berantem dengan keluarga, dia ada masalah sosial, ya berarti kita kategorikan juga dia sebagai orang yang sedang tidak sehat. Sama halnya dengan yang lain, dia fisiknya oke, mentalnya nggak ada masalah, sosialnya dia nggak ada masalah, tapi ternyata dia pengangguran gitu, dia tidak produktif secara ekonomi. Nah itu katakan juga dia tidak sehat. Jadi kalau mau kita istilahkan sehat secara holistik, mungkin di Indonesia hanya sekian persen ya, sedikit. Kemudian dari WHO juga mendefinisikan sehat, ada karakteristik mengenai konsep sehat yang positif, yaitu mempertahankan individu sebagai sistem yang menyeluruh, jadi harus secara holistik. Jadi ini definisinya sejalan dengan undang-undang kesehatan ya. Kemudian memandang sehat dengan mengidentifikasikan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. Nah, definisi sehat dari ilmu keperawatan, dari para teoris juga banyak, salah satunya dari Betty Newman. Ya. Dia katakan bahwa sehat itu berfokus dari totalitas seluruh proses kehidupan, termasuk memandang sakit juga sebuah proses. Nanti Anda cari definisi lain menurut sumber lain karena sangat banyak ya, ahli atau teori
teoris ya, orang yang mencantumkan teori mengenai definisi sehat. Nah, kalau dari model rentang sehat sakit, nah kemarin sempat kita bahas ya, sehat itu adalah keadaan yang dinamis, yang bisa berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi kita terhadap berbagai perubahan. Jadi dalam 1 menitnya itu kita pasti ada dalam kondisi sehat, ada juga dalam kondisi sakit. Gitu ya. Nah, yang harus dipertahankan ketika orang itu ingin sehat adalah lingkungan internal dan eksternalnya. Ya, keadaan fisiknya, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, dan spiritual yang sehat. Nah, kalau sakit itu apa? Suatu proses di mana fungsi individu ya dalam satu atau lebih dimensi mengalami perubahan atau penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Itu dari model rentang sehat. Ya, ini saya katakan kemarin ya. Jadi untuk rentang kemarin saya sudah jelaskan. Jadi nanti ini silakan dipelajari sendiri. Nah, ini yang dikatakan undang-undang tadi bahwa konsep sehat itu harus secara holistik ya. Jadi kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh karena mengandung aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Fisik bagaimana? Ya kalau tidak ada sakit atau keluhan secara klinis, ya tidak ada mual, tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit gigi, tidak ada nyeri, tidak ada pusing, gitu ya, tidak ada mata berkunang-kunang, tidak ada kecacatan, nah, itu sehat secara fisik. Yang kedua, kesehatan mental atau jiwa. Ada 3 faktor ya, pikiran, emosional, dan spiritual. Sehat secara pikiran ini akan tercermin dari cara berpikir seseorang, logis atau tidak, runut atau tidak. Gitu. Ya kalau di kesehatan jiwa ya, perawatan jiwa ini ada dikenal istilahnya penderita gangguan jiwa dengan waham. Cuman memang nanti mungkin ini levelnya untuk S1. Jadi orang waham itu dia menurut dia seolah-olah itu adalah logis, tapi menurut kita yang normal itu tidak logis. Nah, orang yang punya pemikirannya atau jalan cara berpikirnya kurang logis, itu termasuk ke dalam gangguan mental atau jiwanya. Kemudian emosional, tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Jadi ada orang yang ketika mengekspresikan emosi itu dia diam gitu ya, ada yang dengan cara harus menyendiri dulu baru menyelesaikan masalah gitu. Ada juga yang emosinya meledak-ledak gitu. Jadi kalau tidak di apa namanya salurkan dia akan lebih parah lagi. Nah, untuk emosional itu banyak jenisnya. Tapi memang kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, nah berarti dia juga termasuk kondisi sedang tidak sehat. Spiritual juga sama. Ini tercermin dari cara seseorang menyampaikan rasa syukur, pujian atau penyembahan terhadap Tuhan. Ya. Kesehatan sosial bagaimana? Nah, ini terwujud kalau seseorang bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara baik. Baik itu berinteraksi dengan kelompok tanpa membedakan sara, ataupun faktor lainnya. Gitu. Kemudian kesehatan ekonomi. Terlihat dari seseorang itu produktif, mempunyai kegiatan yang menghasilkan uang ya, serta dapat menyokong secara finansial terhadap dirinya atau keluarganya. Jadi ada 4 faktor kalau misalnya dikatakan sehat yang holistik. Kalau salah satu tidak ada, tidak menunjang, tidak terpenuhi, maka dikatakan seorang ini dikatakan tidak sehat. Nah ini tujuannya untuk memampukan masyarakat. Nah ini sudah dibahas juga terkait Piagam Ottawa ya, konferensi promosi kesehatan yang dilakukan internasional. Ini tujuannya. Nah, di sini ini adalah upaya promosi kesehatan, continuum of care. Jadi untuk melakukan promosi kesehatan itu harus continuum, berkelanjutan pada semua tingkatan usia, ya dari mulai pelayanan khusus, ya, pasangan usia subur, wanita usia subur, pria usia subur, wanita usia subur. Kemudian mulai dari ibu hamil, lalu ke bayi baru lahir, gitu ya, bayi, kemudian balita, anak SD, sekolah dasar, anak usia sekolah, anak remaja,
dewasa sampai dengan lansia. Itu semua fase ini kita ada di range yang ini. Saya katakan kemarin bahwa promotif itu rentangnya panjang. Dari mulai orang sehat, orang sakit, bahkan pasca sakit. Gitu. Itu adalah ranahnya promosi. Itu bisa di mana saja. Oke, kita bahas di sini mulai dari pelayanan pria usia subur, wanita usia subur. Berarti ini adalah pada fase di mana orang sedang mempersiapkan untuk memiliki keturunan. Nah, banyak aspek yang bisa dipromosikan, di antaranya apa? Konseling pranikah. Bahkan sekarang ada pelayanan untuk pemeriksaan pranikah. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan kesehatan gitu. Kita ingin tahu pasangannya nanti ada HIV enggak, ada penyakit lain enggak gitu. Karena memang sekarang banyak kasus penyakit yang muncul pada anak yang sebelumnya pada orang tuanya enggak ada. Jadi ini memang untuk meyakinkan bahwa memang dua-duanya sehat dan tidak ada masalah, sehingga nanti di masa yang akan datang tidak akan ada permasalahan juga. Pelayanan KB juga sama, ya. Kemudian PKRT, persiapan untuk hidup berumah tangga. Ya karena banyak kasus di daerah Jawa Barat, ya itu lumayan kasus thalassemia cukup banyak. Jadi thalassemia itu ada yang mayor, ada yang minor. Gitu. Jadi kalau yang minor dan yang minor menikah, itu nanti kemungkinan besar anaknya yang mayor juga ada. Dan itu kalau sudah terkena thalassemia, dampaknya panjang. Gitu. Mayoritas anak yang dilahirkan dengan thalassemia itu umurnya tidak panjang. Thalassemia mayor ya. Jadi dari kecil karena dia ada kelainan sel darah merah, sel sabit gitu ya, bulan sabit, maka dia harus mendapatkan transfusi darah dan itu harganya nggak mahal. Nah, itu seminggu bisa 2 kali transfusi, 1 kali transfusi bisa sampai ada yang 2 labu, gitu. Dan itu harganya lumayan. Ya, itu makanya harus dipertimbangkan konseling pranikah, persiapan pranikah. Oke, kemudian promosi pada fase kehamilan juga sama. Nah, dari fase kehamilan sampai dengan balita itu 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga di sini sangat penting kalau Indonesia ini mau mencetak generasi yang baik gitu ya, dengan kualitas SDM yang baik, tidak ada gizi buruk, karena gizi buruk juga berdampak pada apa? Pada kecerdasan. Kecerdasan berdampak pada apa? Kesejahteraan nanti, dia nggak bisa kerja dengan maksimal, gitu. Penghasilannya juga tidak maksimal, akhirnya apa? Kemiskinan lagi. Jadi akan terjadi siklus antara kemiskinan, kesehatan, pendidikan, itu terus berputar-putar. Sehingga untuk keluar dari lingkaran setan tadi, maka dilakukan upaya promosi dari mulai sini ya, dari mulai persiapan kehamilan. Saat hamil juga wajib diperiksa. Ya, P4K, KIA, ANC terpadu ya, antenatal care terpadu, kelas ibu hamil ya, karena pada fase hamil itu masa yang paling penting. Kenapa penting? Sedang pembentukan organ janin. Jadi banyak kasus ibu tidak paham, jadi dikasih asam folat, zat besi tidak diminum, akhirnya bayi lahir dengan kondisi cacat. Dan itu akan menjadi beban bagi keluarga, juga sebenarnya bagi negara. Sehingga penting sekali untuk menjaga kesehatan pada ibu hamil. Ya, kemudian PMT, asam folat itu sama, ini promosi kesehatan. Kemudian TT atau tetanus toksoid pada ibu hamil juga sama, karena nanti akan melahirkan, sehingga untuk menghindari penyakit tetanus harus diberikan tetanus toksoid. Nah, dipromosikan juga ketika kehamilan untuk persiapan persalinan. Ya. Kita edukasi, kalau memang ibunya tidak ada indikasi gawat janin, gawat ibu, gitu ya, ibunya tidak ada komplikasi, kita anjurkan untuk tetap melahirkan secara normal, karena bagaimanapun kalau tidak ada penyulit itu lebih baik dilakukan secara normal, karena kadang ada yang di SC atau sesar itu karena kemauan, padahal dia sebenarnya bisa untuk normal. Jadi kalau bisa normal, kecuali memang ada penyulit.
Itu ibunya ada masalah kesehatan, kalau misalnya tidak SC maka akan terjadi gawat janin. Jadi itu indikasi-indikasi untuk SC itu harus ada dulu seperti itu. Kemudian nifas ya, baru lahir, neonatal, bayi baru lahir ya. Ini juga banyak promosi yang harus dilakukan. Ya, di antaranya apa? Pasca melahirkan itu banyak sekali kasus ibu mengalami depresi postpartum atau paling rendahnya baby blues gitu. Jadi ketidaksiapan ibu menghadapi bahwa saat ini dia sudah punya bayi yang harus diurus. Ketika tidak disupport oleh keluarga, oleh suami, oleh keluarga, maka akan terjadi yang namanya baby blues. Nah, baby blues itu seperti apa? Itu tadi dia tidak mau menerima bayinya. Dampaknya tidak hanya itu ya. Kalau sampai depresi postpartum itu ibu bisa sampai bunuh diri. Itu banyak kasusnya. Sehingga memang perlu di edukasi. Ya, apa yang harus disiapkan selain persiapan materi ya? Karena persiapan mental jauh lebih penting. Nah, selama ini memang di kita masih banyak kasus MBA, Married by Accident, yang banyak kasusnya terjadi pada usia remaja, sehingga nanti pada saat hamil juga dia tidak memperhatikan kondisi asupan, nutrisi, sehingga kualitas janin gitu ya, itu bisa berkurang. Yang tadinya harus memproduksi membentuk organ jantung ini jadi tidak sempurna dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi hambatan tersendiri. Sehingga ada undang-undang perkawinan ya, di sana dibatasi berapa usia boleh menikah pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, itu untuk menjaga seperti itu. Karena kalau usia perempuannya masih sangat dini, masih usia remaja, gitu, organ reproduksinya belum matang untuk menjadi seorang ibu untuk mengandung. Nah, jadi memang sudah diatur. Aturan itu dari mana dasarnya? Ya berdasarkan fakta dan proses perjalanan ilmiah oleh orang kesehatan itu sudah dikaji. Nah, pada saat melahirkan, promosinya yang pertama ada IMD, inisiasi menyusui dini. Ini untuk apa? Untuk membentuk bonding. Bonding itu apa? Perlekatan antara ibu dengan bayi. Ya, jadi untuk membentuk bonding antara ibu dan bayi dilakukan inisiasi menyusui dini. Jadi sesaat setelah bayi keluar dari perut ibu ditempelkan di dadanya, ya, sehingga si bayi tadi akan secara refleks mencari puting susu ibunya. Nah, di situ akan terbentuk perlekatan. Jadi bayinya udah mulai mencium aroma ibunya seperti apa gitu. Sehingga nanti bonding ini pentingnya untuk nanti masa-masa dewasa. Ya, nanti pada saat remaja mungkin baru terasa, karena usia remaja itu anak cenderung lebih dekat dengan teman-temannya dibandingkan orang tua, kecuali kalau memang bonding dari kecil ini baik. Kemudian vitamin K, injeksi, imunisasi hepatitis B, nah ini diberikan lahir ya. Rumah tunggu, kemitraan bidan dukun ya. Seperti kita ketahui kalau dulu kita bantu lahiran itu di dukun atau paraji. Nah, ada program dari pemerintah ya untuk menyekolahkan anak-anak dukun ini menjadi seorang bidan. Itu untuk mengatasi bahwa sekarang mau melahirkan nggak boleh jadi dukun, gitu ya. Harus oleh bidan minimal, kalau nggak SPLB. Kemudian KB pasca persalinan, ada ponek-ponek juga sama. Kemudian masuk ke fase bayi yang dipromosikan banyak juga, ya. Usia bayi mulai ASI eksklusif. Apa tuh ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI tok ya, hanya ASI tanpa memberikan cairan lainnya. Jadi air putih sekalipun tidak boleh diberikan. Ya, air putih, apalagi minuman-minuman lain ya pada bayi. Jadi usia sampai 6 bulan wajib diberikan ASI eksklusif. Tidak dicampur dengan yang lain, apalagi makanan. Karena memang usia segini lambungnya, sistem pencernaannya belum siap untuk menerima jenis makanan lain selain ASI. Selain itu, kandungan ASI memang mencukupi untuk pertumbuhan di usia 6 bulan. Ya, justru kalau dikasih makan kurang dari 6 bulan, akan ada permasalahan pencernaan. Ya, pernah ada kasus usia 3 bulan sudah dikasih makan nasi, gitu. Akhirnya apa? Lambungnya dia, ususnya harus dipotong. Gitu.
padahal masih bayi usia. Ya, jadi memang imunisasi eksklusif ini penting. Kemudian imunisasi dasar lengkap. Nah, imunisasi ini juga menjadi program promosi untuk mencegah penyakit-penyakit yang terjadi ya. Ada BCG untuk mencegah TBC, ada polio, ada apa lagi? Campak. Nah, imunisasi dasar lengkap ini harus dipenuhi juga supaya anak tidak mengalami masalah kesehatan yang serius ketika terpapar oleh virus tadi. Itu gejalanya tidak akan parah dengan vaksin. Kemudian pemberian makan, jadi mulai dari 6 bulan, selain ASI diberikan juga MPASI. Jadi ASI diberikan tetap sampai dengan usia 2 tahun, namun dari 6 bulan sampai 2 tahun tadi didampingi dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, ini harus diedukasi juga bahwa MPASI itu juga pemberiannya bertahap. Tidak boleh langsung ASI, tapi harus bertahap. Ya, mulai dari makanan yang pure, ya kita tahu nanti di WHO sekarang sudah mengeluarkan pola pemberian makan menu bintang. Jadi ada kandungannya lengkap gitu ya. Menu bintang itu dibuat dalam bentuk pure. Jadi dikukus atau direbus, lebih baik dikukus lalu nanti di blender supaya makanannya lebih cair. Jangan terlalu padat karena memang usia seperti itu anak belum bisa mengunyah. Ya, kemudian nanti bertahap pure mulai dari bubur ke bubur, nanti ya buburnya bubur kari dulu, nanti bubur agak padat, nasi tim, baru ke nasi. Pure pun itu bertahap ya. Jadi kalau mau mengenalkan buah, kenalkan buah satu jenis dulu, baru nanti jelas dikombinasikan, misalnya brokoli dengan wortel, gitu, supaya anak mengenal sayur. Nah, fenomenanya ibu-ibu zaman sekarang ini senang dengan makanan yang tiap saji. Jadi mohon maaf ya, ini ada jenis produk makanan yang tinggal sebut. Jadi karena nggak mau repot, padahal tetap makanan yang paling bagus adalah dari sumber utamanya, dari buahnya atau dari sayurnya. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mendukung pertumbuhan bayi, karena masa perkembangannya mulai dari motoriknya, verbalnya, visualnya mulai berkembang, sehingga harus didukung oleh nutrisi yang baik pula. Ya, kemudian penimbangan rutin vitamin A, NPBS juga ini program promosi untuk bayi. Lalu masuk usia balita, ya, sampai 5 tahun ini dipantau tumbuh kembangnya. Dikasih PMT, ya, pemberian makanan tambahan. Tumbuh kembangnya sesuai nggak dengan yang seharusnya gitu. Misalnya harusnya sudah bisa ngomong, apakah sudah bisa ngomong atau belum? Sudah bicara atau verbalnya dia udah bisa bicara belum? Gitu. Karena banyak yang mengalami hambatan tumbuh kembang, hambatan bicara, maka harus distimulasi dengan maksimal. Nah, kemudian promosi pada anak SD, ada penjaringan anak usia sekolah, jadi periksa, dicek kesehatannya. Kemudian ada BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, kemudian ada UKS, upaya kesehatan sekolah. Nah, di sini karena anak di fase SD ya, anak ini sudah mulai kognitifnya aktif, sudah mulai bisa menerima logika, sehingga jadi kalau mau mengajarkan mengenai pola perilaku yang baik, ini ditanamkan di usia SD, karena anak sudah mulai bisa memahami maksud suatu tindakan. Jadi misalnya ajarkan gosok gigi yang benar itu seperti apa, berapa kali, karena kalau tidak dilakukan apa yang akan terjadi. Mulai diajarkan di sini. Lakukan kebiasaan cuci tangan, ya. Ada waktu-waktu tertentu, misalnya setelah bermain dari luar, ketika akan makan, itu diajarkan supaya apa? Ini akan menjadi kebiasaan yang dia bawa sampai besarnya nanti. Ya, kemudian kebersihan lain juga ini diedukasi di anak usia sekolah. Nah, anak usia sekolah di sini sudah mulai dia mengenal teman, ya, mempercayai teman, sehingga yang tadinya dia melihat tokoh itu di orang tua, dia mengkopas semua tindakan orang tua. Kalau sudah SD dia mulai meniru temannya, jadi mulai harus dipantau pola pertemanan anak usia SD ini, karena dia bisa meniru temannya, ikut-ikut ya, ikut-ikut teman misalnya. Oke, setelah anak usia sekolah masuk ke fase remaja.
Nah, di fase remaja ini, nah ini yang paling sulit biasanya karena memang remaja cenderung karakteristiknya dia lebih percaya teman dibanding orang tua, sehingga baiknya memang bonding orang tua dari kecil itu baik supaya apa? Ketika ada masalah dengan anak remaja itu bisa curhatnya dengan orang tua gitu, karena sangat rentan sekali fase ini, dia mudah terbawa karena dia sedang fase penggalian jati diri, dia mencari jati dirinya, ditambah lagi emosi yang belum stabil gitu. Sehingga banyak kasus remaja itu tawuran, kemudian masalah narkoba, gitu ya, HIV, seks bebas, ini sudah mulai banyak terjadi di fase ini. Sehingga orang tua perlu adanya pendekatan khusus, tidak seperti pendekatan ke anak kecil, ya, tapi pendekatannya seperti ke teman. Nah, ini yang agak sulit memang. Kemudian fase dewasa, masalahnya banyak karena di masa kecil kita dituntut perilakunya, misalnya dari kecil tuh dikasih makannya yang nggak sehat, dampaknya itu baru akan berasa di usia dewasa. Gitu. Jadi penumpukannya itu baru berasa. Yang tadinya senang makannya garamnya tinggi banget gitu ya, baru deh terasa hipertensi di usia dewasa atau lansia. Gitu. Sehingga dampak akhir kebiasaan masyarakat itu akan terlihat di usia dewasa atau lansia itu pada umumnya. Gitu. Jadi apa yang dipromosikan ya banyak, tergantung masalah kesehatannya ya, ada hipertensi, dia yang penyakit menular, tidak menular. Nah itu sesuai dengan permasalahannya. Nah, ada yang mempengaruhi kesehatan, kemarin kita sudah bahas, ada fisik, biologi, sosial. Di antaranya apa? Kalau fisik, kebersihan, lingkungan, cuaca. Kalau biologi, mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, parasit. Kalau sosial, kemiskinan, pengangguran. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit bahas, nanti silakan Anda baca lagi mengenai tahap ini ya. Nah, bentuk kegiatan promosi di dalam pemberdayaan masyarakat ini banyak jenisnya, tidak hanya ceramah, tapi diskusi kelompok terarah, kunjungan rumah, penyuluhan massa dengan memanfaatkan kebudayaan lokal supaya bisa masuk ya. Misalnya pesan kesehatan diselipkan melalui khotbah agama, dibawa berkeliling, ditulis pada kendaraan angkutan, diselipkan pada kesenian tradisional melalui majalah dinding, melalui poster, itu akan cepat masuk ya. Kemudian warta posyandu, kuis hidup sehat, lomba yang berkaitan dengan kesehatan seperti lomba balita sehat, lomba menggambar, pesan kesehatan yang dibahas dalam musyawarah masyarakat, mengundang masyarakat sebagai narasumber pada kegiatan diskusi kelompok. Nah ini bisa dilakukan. Jadi banyak sebenarnya kegiatan promosi yang bisa dilakukan, tidak hanya harus ceramah. Baik, itu materi dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Nanti selanjutnya hal yang kira-kira ingin dipertanyakan boleh kita diskusikan, atau boleh Anda mencari materi dari referensi lain. Gitu. Oke, sekian ya pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.